Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azani dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi B4 2020. Di sini saya akan memperkenalkan cara pembuatan dan cara pengaplikasian papan multifungsi untuk menghitung KPK dan FPB. Dan bahan untuk pembuatan media KPK dan FPB ini kita menggunakan penggaris, kemudian ada double tip, ada spidol juga, gunting, kertas warna atau yang bisa dibuat warna-warni nanti, kemudian ada kertas minyak, dan setelah itu ada kardus. Nah, langkah pertama yang akan kita buat adalah kita akan melapisi kardus ini dengan menggunakan kertas minyak terlebih dahulu. Setelah kita lapisi seperti ini, yang kardus tadi kita lapisi dengan kertas minyak akan jadi seperti ini ya. Nah, langkah kedua kita akan membuat kotak-kotaknya agar nanti bisa kita tempelkan angka di atas kardus yang sudah kita lapisi kertas minyak tadi. Kita cukup membuatnya 100 kotak karena di sini akan kita beri nomor 1 sampai 100. Kertasnya berwarna-warni ya agar menarik si anak-anak. Kita akan melakukannya seperti ini berkali-kali hingga mendapatkan 100 kotak seperti ini. Nanti akan jadi seperti ini ya kotak-kotaknya. Tambahkan secara terus sampai 100 biji atau 100 buah. Akan jadi seperti ini ya yang sudah kita potong-potong tadi. Maka di sini ada warna pink, ada warna biru, ada warna merah, ada warna coklat, ada warna kuning, ada warna biru muda. Nah, langkah ketiganya kita akan menempelkan kotak-kotak ini ke atas kertas ya, ke atas kardus yang sudah kita lapisi kertas minyak tadi. Kita tempelkan dulu dengan double tip ya. Ini kita tempelkan di kertas minyak yang sudah kita lapisi, kardus yang sudah kita lapisi kertas minyak tadi. Seperti ini ya, lakukan sampai dia terdapat 100 angka di sini. Seperti ini semuanya kertas yang sudah kita potong dari tadi, kita akan memberikan nomor 1 sampai 100 di sini menggunakan spidol. Kita kasih nomor dulu ya. Ini hasil dari yang foto-fotonya sudah kita kasih tulisan seperti ini ya, angka-angka seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke cara pengaplikasiannya. Untuk cara pengaplikasiannya kita ada soal, kita coba dengan soal KPK dari 5 dan 7. Nah, agar tidak lupa kita tempelkan soal ini di atasnya ya, seperti ini. Nah, sebelum kita mencari KPK dari 5 dan 7, harus diklik dulu KPK
jelasnya lagi, kita coba soal kedua. Oke, yang pertama itu adalah kita menggunakan pin berwarna oranye di kelipatan 5, 10, kemudian 15, 20, untuk yang 7-nya kita menggunakan pin berwarna biru. 7, biar 14, 21, 35, 47. Pinnya ada 2, itu ada di angka 35. Jadi KPK dari 5 dan 7 ini adalah 35. Itu soal pertama. Sekarang kita coba dengan soal yang kedua, ya. Soal kedua kita menggunakan soal dari KPK dari 3 dan 5. Nah, kita tempelkan dulu di atasnya, ya, seperti yang ini. Kita letakkan kelipatan 5 itu, kelipatan 3 itu menggunakan pin berwarna oranye. Warna orange kita letakkan di kelipatan 3, ya. 3, 6, 9, 12, 21, 24, 27, dan 30. Ya. Nah, untuk kelipatan 5-nya kita menggunakan pin berwarna pink. 5, 10, 15, 20, 25, dan juga 30 ya. Nah, di sini KPK itu adalah kelipatan terkecil, kan? Nah, di sini ada 2 angka yang tertancapkan 2 pin. Yang pertama ada 15, yang kedua ada 30. Karena KPK itu yang terkecil, jadi KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15. Kita ambil satu saja yang nilainya paling kecil, ya. Di sini saya mempunyai soal cerita
dari KPK. Nah, soal cerita dari KPK ini saya mempunyai satu soal di mana soal itu adalah Novi berlari setiap 10 hari sekali, Laras berlari 15 hari sekali. Jika mereka berlari tanggal 20 Mei 2021, nah tanggal berapa mereka berlari bersama-sama kembali? Itu untuk soal cerita dari KPK-nya. Tapi di sini kita bisa membedakan mana soal KPK dan mana soal SPB ya, karena perbedaannya itu terletak pada jika soal cerita KPK maka akan selalu ada kata-kata setiap kali, terus bersamaan, kemudian bersama-sama, terus bersama-sama lagi. Maka dapat disimpulkan soal cerita yang saya bacakan barusan itu termasuk soal cerita KPK karena mereka ada bersama-samanya. Untuk sini dari soal cerita tersebut maka kita disuruh mencari KPK dari 10 dan 15 ya. Nah, di sini kita akan menggunakan pin berwarna oranye untuk kelipatan 10. Untuk kelipatan 10-nya kita menggunakan pin. Untuk kelipatan 10-nya kita menggunakan pin berwarna oranye. Nah, kita letakkan ya 10, kemudian 20, kemudian 30, kemudian 40, terus 50, terus 60. Kelipatan 15-nya kita menggunakan pin berwarna biru. Nah, biru ya. 15, kemudian 30, kemudian 35, 45, 45, kemudian 60. Di sini yang tertancapkan dua pin itu ada angka 30 dan 60. Ini ada dua pin warna biru dan warna oranye. Yang satunya lagi ada di 60, ada oranye sama biru. Nah, KPK tadi kan adalah kelipatan persekutuan terkecil, jadi nilai yang terkecil tertancap dua pin itu ada 30, dan KPK dari 10 dan 15 itu adalah 30. Itu soal KPK ya. Nah, sekarang kita masuk ke SPB-nya ya, dimana SPB-nya adalah singkatan dari faktor persekutuan besar. Nah, agar lebih jelas lagi, kita menggunakan soal contohnya adalah 4 dan 6. Kita letakkan terlebih dahulu soalnya di atasnya agar tidak lupa ya apa yang akan kita cari. Sekarang kita menggunakan pin berwarna biru di faktor persekutuan terbesarnya dari 4, kemudian warna 8, kemudian 12, kemudian 16, 20, kemudian 25,
karena di sini adalah FPB, maka hasil dari 4 dan 6 ini kita cari pin mana yang tertancap 2 dan yang nilainya terbesar. Di sini ada yang 2 itu ada angka 12 dan 24, kemudian ada 36. Nah, yang terbesar itu adalah nilainya adalah 36, berarti faktor persekutuan terbesar dari 4 dan 6 itu adalah 36. Untuk soal kedua dari FPB ini kita menggunakan soal yaitu 8 dan 12. Untuk soalnya kita letakkan terlebih dahulu faktor persekutuan dari 8 dan 12. Nah, di sini saya akan menggunakan pin berwarna biru untuk di kelipatan 8. Kita letakkan di angka 8, kemudian 16, kemudian 24, 32, 40, 48, 12-nya kita menggunakan pin berwarna oranye. 12, kemudian 36, sini yang tertancap 2 pin itu ada angka 24, kemudian 48, 2 pin ya, ini orange sama biru. Kemudian ada 48 sama 24, jadi KPK dari 8 dan 12 itu adalah 48 karena nilai terbesar dari 48 dan 24 sama 48 itu adalah 48. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12 itu adalah 48. Sekarang kita masuk ke soal ceritanya ya. Nah, untuk soal cerita FPB ini saya memiliki soal yaitu Reni memiliki 20 kardus dan 50 kosong isinya, dan Reni akan menjualnya kepada warung. Jika ia akan menjualnya ke warung-warung itu sama banyak, maka berapakah jumlahnya? Nah, di sini yang harus kalian ketahui perbedaannya itu di sini FPB adalah jika FPB itu selalu ada kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, kemudian sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan jenis yang sama banyak, dan juga sama rasa. Itu ciri-ciri dari FPB ya. Nah, untuk perhitungannya dari soal tersebut, kan di sini soalnya adalah FPB dari 20 dan 50 ya. Kita tuliskan terlebih dahulu FPB dari 20 dan 50. Berapa FPB-nya? Bedanya di sini untuk menghitung FPB soal ini bukan dari kelipatannya ya, namun angka berapakah yang dapat dibagikan dengan 20 dan 50 ini. Jadi kita menggunakan faktor prima ya. Nah, angka berapa saja sih yang bisa dibagikan dengan 20? Nah, kita menggunakan pin warna oranye. Yang pertama 1, 2, terus 5, 10,
kemudian 10, 10, dan juga dengan nilainya itu sendiri, jadi 20. Untuk yang 50-nya dapat dibagi 1. Jadi kita menggunakan trik warna biru. 1, kemudian 2, kemudian 5, 10, kemudian 25, kemudian dengan nilainya itu sendiri berarti 50. Berarti di sini yang tertancap 2 pin, yaitu ada 5, ada 2, ada 1 sama 10. Di sini kan faktor persekutuan terbesarnya. Jadi FPB dari 20 dan 50 ini adalah 10, karena di sini yang paling besar itu yang tertancap 2 pin adalah 10. Nah, itu soal cerita dari FPB ya. Nah, sekian dari penyampaian materi saya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan baik kata ataupun bahasanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.